semuanya, ini dia drama terbaru yang sebenarnya udah tayang dari minggu lalu, tapi Mimin baru bisa review sekarang. Judulnya Forecasting Love and Weather, genrenya udah pasti romance ya guys. Ceritanya tentang dua orang yang diselingkuhi dan mereka satu kantor dengan selingkuhan dan mantan pacar masing-masing. Waduh, udah kebayang gimana ribetnya dan serunya ketemu orang yang dulu disayang dan sekarang dibenci. Peran utamanya ada Ha Kyung. Dia cerdas dan selalu membedakan urusan pribadi dengan pekerjaan. Saat ini dia sedang sibuk menyiapkan pernikahannya dengan Ki Jun. Hubungan mereka ini kurang disetujui ibu Ha Kyung. Biasalah, kalau ibu-ibu memang selalu punya feeling jika calon menantunya itu nggak baik. Terus Ha Kyung dibawa ke peramal sama ibunya. Si peramal bilang kalau calon suaminya ini nggak baik untuk dirinya. Makin percaya deh ibunya karena jawaban peramal sesuai dengan feelingnya. Sementara Ha Kyung nggak percaya sama yang ginian. Akhirnya dia pergi menemui calon suaminya yang katanya lagi sakit. Tapi udah ada yang mencurigakan, sandi apartemennya diganti. Pasti ada sebab tuh. Ha Kyung taat banget sama aturan kerja. Dia tidak melaporkan kemungkinan ada hujan es batu karena potensinya memang masih di bawah perkiraan. Terus peran selanjutnya ada Siwoo. Dia pinter dan punya feeling yang kuat dengan cuaca. Pacarnya bernama Eugene, kerja di kantor pusat BMKG sebagai reporter. Siwoo sayang banget sama Eugene. Dia udah merencanakan kemana aja mereka berlibur karena dia udah punya mobil walaupun belinya bekas. Tapi Siwoo bangga banget. Si Eugene kelihatan udah bosen banget sama Siwoo. Nah, di drama ini Eugene selingkuh dengan Ki Jun, calon suami Ha Kyung. Pantesan dia kayak nggak selera lagi sama Siwoo. Kemudian hujan es batu turun. Ngeri banget ya hujannya guys. Banyak sekali kerusakan yang terjadi. Pak Go marah-marah karena sebelumnya nggak ada laporan tentang hujan es. Wah, gawat nih. Padahal infonya nyangkut di Ha Kyung. Dia nggak mau laporin ke Pak Choi saat itu. Jadinya Pak Choi yang bertanggung jawab sebagai kepala tim. Ha Kyung jadi nggak enak nih sama Pak Choi. Terus Siwoo ada taruhan dengan temannya karena udah berhasil memprediksi hujan es. Tapi semua temannya pada risih melihatnya. Semua perkiraannya tentang cuaca dianggap nggak benar. Kasian ya. Oh iya, Siwoo ini kerja di perkiraan cuaca juga tapi ditempatkan di daerah. Laporan potensi hujan es yang diterima Ha Kyung saat itu sebenarnya dapat dari Siwoo juga. Suk-ho berteman dengan Siwoo. Terus tiba-tiba Pak Choi mengalami serangan jantung. Mau nggak mau Ha Kyung yang memberi klarifikasi ke media. Ha Kyung posisinya di bawah Pak Choi dan Ki Jun kerja di bagian media yang melaporkan tentang cuaca. Jadi mereka satu kantor guys. Sebelum konferensi pers, Ha Kyung melihat Ki Jun bicara dengan seorang perempuan. Kecurigaan kedua nih. Pak Go rupanya ikut ke rumah sakit. Di sini Pak Go malah dimarahi istri Pak Choi. Karena udah sejak lama Pak Choi minta dimutasi ke daerah. Kerja di pusat terlalu banyak tekanan. Nah, Pak Choi udah nggak sanggup. Akhirnya sampai di kantor Ha Kyung dipilih sebagai kepala tim untuk menggantikan Pak Choi. Makin sibuk lah Ha Kyung. Dia nggak ada waktu lagi untuk menemani Ki Jun pergi. Di samping itu si Siwoo hiking sendiri. Seharusnya bareng Eugene, tapi Eugene-nya sibuk kerja. Eugene dan kepala timnya selalu berbeda pendapat. Dia pun jadi bad mood dan gak mau balas chat Siwoo. Selanjutnya, Siwoo yang penuh semangat ini ngecek cuaca lagi. Padahal hari itu dia sedang libur. Siwoo merasa ada yang gak beres. Dia pun bertanya ke bagian provinsi. Tapi jawabannya gak sesuai dengan yang dia perkirakan. Pak bagian cuaca yang ada di provinsi. Dia dimutasi dari pusat. Alhasil dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Sebelum rapat, Ha Kyung dapat telepon dari adiknya kalau sewa gedung belum ditransfer. Terus waktu rapat mereka membahas cuaca yang terjadi hari itu. Nah, si Siwoo udah heboh. Dia bilang kalau akan terjadi hujan lebat di ibu kota. Akhirnya Siwoo masuk dalam rapat. Panjang kali lebar lah dia menjelaskan ya guys. Tapi pendapatnya ini bertentangan dengan Pak Ributlah mereka.
Pak Go menyuruh Ha Kyung untuk mengambil keputusan sebagai kepala tim. Ha Kyung didesak untuk mengambil keputusan, dan di saat itu juga dia didesak untuk acara pernikahannya. Nah, pusing banget tuh di posisi dia sekarang. Akhirnya dia mengikuti perkataan Pak Om. Ha Kyung tidak percaya pendapat Siwoo karena prediksinya nggak tepat. Bakal seru nih mereka jadi berlawanan, sama-sama pintar tapi beda pendapat. Siwoo nggak terima, dia pun menelpon Sukho. Dia menyuruh Sukho untuk membuat peringatan hujan lebat. Ha Kyung langsung marah-marah sama Sukho, membuat peringatan tanpa bicara ke atasannya dulu. Disinilah kebongkar kalau Ha Kyung tidak melaporkan prediksi hujan es yang sebelumnya. Pak Go jadi sedikit kesal melihat Ha Kyung. Terus Ha Kyung gak tinggal diam dong. Dia menantang Siwoo yang membuat prediksi hujan lebat tersebut. Bukan berawal dari tatap ya guys, tapi berawal dari beda pendapat nih. Memang banyak banget pengaruhnya jika salah prediksi tentang cuaca. Siwoo tetap yakin kalau prediksinya itu benar. Ha Kyung benar-benar mendatanginya. Haduh, dua orang pintar kalau debat emang susah banget. Singkat cerita, hujan pun turun. Udahlah, Ha Kyung gak bisa bilang apa-apa lagi. Pak Om juga terdiam. Siwoo benar-benar jenius dan warga kota jadi punya persiapan melewati hujan lebat ini. Lalu Ki Jun datang membawa payung untuk Yujin. Dan si Siwoo memayungi Ha Kyung. Ha Kyung masih gengsi karena tadi dia kalah prediksi. Akhirnya dia melewati hujan ini. Sampai di mobil ternyata HP-nya udah dipenuhi tagihan untuk acara wedding. Semua vendor udah batal karena belum dibayar. Ki Jun juga gak bisa dihubungi. Aduh, fix firasat ibunya benar. Ki Jun laki-laki yang gak baik untuknya. Dengan baju basah kuyup dia masuk ke apartemen mereka. Ada high heels yang sebelumnya udah pernah dia lihat. Dan ternyata Ki Jun lagi asik menanam benih sama Yujin. Sakit banget tuh jadi Ha Kyung. Yujin juga memutuskan Siwoo tanpa alasan yang panjang lebar. Di waktu yang sama Siwoo dan Ha Kyung patah hati karena diselingkuhi. Wow, seru banget nih kayaknya nanti. 2 bulan kemudian, Ha Kyung dan Pak Choi jalan bersama. Ternyata dulu Ha Kyung bukan tidak ingin melaporkan hujan es, tapi dia tahu kondisi Pak Choi yang udah gak sehat. Jadi Ha Kyung gak mau membebaninya saat itu. Sekarang Pak Choi udah dimutasi ke daerah dan Ha Kyung akan naik sebagai kepala tim selanjutnya. Ki Jun pun sudah menikah dengan Yujin. Nah, satu kantor menceritakan tentang hubungan Ha Kyung. Teman-temannya kasihan sama Ha Kyung, termasuk Pak Go. Pak Go menawarkan posisi yang bagus di Swiss, agar dia tidak melihat muka si Ki Jun lagi. Karena pasti sakit banget, diselingkuhi, terus pelakornya juga satu kantor dengan Ha Kyung. Hai, gak kebayang deh. Apartemen yang kemarin jadi miliknya, tapi tiba-tiba barang elektroniknya pada hilang. Rupanya si Ki Jun yang ambil. Aduh, berhubungan lagi deh sama mantan yang kurang ajar ini. Yang lebih ngeselin lagi nih, si Ki Jun gak tahu diri. Dia minta bagian dari apartemen itu. Ki Jun kehabisan uang setelah nikah sama Yujin. Bagaimana Ha Kyung menghadapi mantan yang gak tahu diri ini? Kita akan saksikan di episode 2. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.